Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan sama-sama melihat target pembelajaran yang harus kalian kuasai selama mempelajari bab matriks. Nah, kita mulai dari video pembelajaran yang pertama, atau di sini tulisannya subbab A tentang konsep matriks. Nanti kalian ada tiga tujuan pembelajaran. Saya dapat menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks. Nah, nanti di sini coba kamu evaluasi, kamu refleksikan apakah untuk tujuan pembelajaran yang saya dapat menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks ini sudah kalian kuasai atau belum. Jika sudah, berarti nanti untuk kolom pertama ini kamu contreng. Kamu kasih tanda centang. Ketika belum menguasai, apakah belumnya itu hanya 50%, 50%? Ketika hanya 50-50, maka kamu centang di yang kedua. Kemudian jika memang belum paham sama sekali atau lebih kecil dari 50, maka bisa mencentang bagian yang kolom ketiga. Jadi sambil berefleksi ya, kemudian untuk video pembelajaran konsep matriks, ada tujuan pembelajaran yang kedua, saya dapat menentukan pengertian dari matriks. Kemudian yang ketiga, saya dapat menentukan ordo dan elemen dari suatu matriks. Nah, ini untuk video pembelajaran yang pertama atau subbab A tentang konsep matriks. Kemudian kita lanjutkan untuk subbab B, jenis-jenis matriks. Nah, untuk jenis-jenis matriks ini ada dua tujuan pembelajaran. Saya dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen penyusunnya. Silahkan kamu isi, kamu centang kira-kira kolom mana yang sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Kemudian yang ketiga, saya dapat menentukan transpos dari suatu matriks. Ini untuk video yang kedua. Untuk video yang ketiga tentang kesamaan dua matriks, mari kita lihat apa yang harus kalian kuasai. Yang pertama, saya dapat menjelaskan konsep kesamaan dua matriks. Nah, ini coba kamu evaluasi apakah sekarang kalian dapat menjelaskan konsep kesamaan dua matriks. Kemudian saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks. Nah, ini silahkan centang kira-kira yang sesuai dengan keadaan kalian yang mana. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran yang keempat atau subbab D, penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Ada beberapa target pembelajaran yang harus kalian kuasai. Apakah sekarang saya dapat menjelaskan konsep operasi penjumlahan matriks? Kemudian apakah saya dapat menentukan sifat-sifat operasi penjumlahan matriks? Apakah saya dapat menjelaskan konsep operasi pengurangan matriks? Dan yang terakhir, apakah saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks? Ada 4 tujuan pembelajaran di video pembelajaran yang keempat tentang penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Kemudian kita ke materi berikutnya. Perkalian matriks. Untuk perkalian matriks, apa sih target pembelajarannya? Yang pertama, saya dapat menjelaskan konsep perkalian matriks dengan skalar. Kemudian saya dapat memahami sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Saya dapat menjelaskan konsep perkalian dua matriks. Saya dapat memahami sifat-sifat perkalian dua matriks. Ada lagi, saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan skalar. Kemudian yang terakhir, saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dua matriks. Silahkan kamu centang bagian mana yang sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, determinan dan inverse dari matriks. Nah, di sini, apakah saya dapat menentukan determinan persegi, matriks persegi berordo 2 kali 2 ya? Ini tulisannya kurang, harusnya berordo 2 kali 2. Kemudian saya dapat menentukan determinan matriks persegi berordo
3 kali 3, ini juga kurang 3 kali 3, nanti ini juga 3 kali 3. Yang ini dengan metode Sarus, kemudian yang bawahnya dengan metode ekspansi kofaktor. Lanjut lagi, saya dapat memahami sifat determinan matriks. Kemudian saya dapat menentukan inverse matriks. Saya dapat memahami sifat dari inverse matriks. Saya dapat menyelesaikan SPLDV dengan determinan dan inverse matriks. Dan yang terakhir, saya dapat menyelesaikan SPLTV dengan determinan. Nah, nanti yang mana yang sesuai dengan keadaan kalian, maka dicentang. Kemudian kita kan dalam satu bab matriks itu ada 25 target pembelajaran ya. Coba kamu bisa berevaluasi, mengevaluasi diri kira-kira yang kamu centang di kolom pertama ini, yang kamu sudah mampu, emotnya senyum ya. Ini ada berapa tujuan pembelajaran. Kemudian yang biasa saja ada berapa, dan yang tidak bisa ada berapa. Nanti kelihatan yang mana target pembelajaran yang mana yang belum kalian kuasai. Ketika nanti ada lebih banyak kolom ketiga yang tercentang, artinya kamu perlu belajar lagi di materi matriks ini. Tetapi ketika kok semuanya sudah tercentang di kolom pertama, maka kamu sudah bisa untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Materi setelah matriks ya. Maka coba evaluasi diri, kira-kira bagian mana yang belum dipahami, lalu putar video ini lagi. Video misal, untuk yang belum kamu pahami itu materi penjumlahan dan pengurangan antar matriks di 9, 10, dan 11. Untuk target pembelajaran 9, 10, dan 11. Maka kamu cari video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan antar matriks ini. Kamu pahami lagi, kamu pelajari lagi. Atau mungkin nanti, semisal kok ternyata yang belum kamu pahami itu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dan skalar. Oh, kamu bisa melihat ini ada di mana ya saya belajarnya. Kamu lihat, oh ini subbab ke E perkalian matriks. Maka kamu cari video pembelajaran tentang perkalian matriks. Itulah target pembelajaran kita yang diharapkan kalian dapat menguasai untuk bab matriks. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan patokan kalian dalam mempelajari bab matriks ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.